Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ke-7, Hukum dan Kasih Karunia. Minggu 7 November, Hukum di Surga. Allah adalah Allah yang penuh kasih, dan kasih itu adalah prinsip yang melingkupi karakternya dan fondasi dari pemerintahannya. Dan karena Allah menginginkan kita untuk mengasihi Dia sebagai balasannya, Dia telah menciptakan kita sebagai makhluk bermoral dengan kebebasan moral, yaitu kebebasan yang melekat dalam kasih. Dan pusat dari kebebasan moral adalah hukum moral. Partikel subatom, gelombang laut, kanguru, meskipun sampai pada taraf tertentu mengikuti hukum alam, semuanya tidak mengikuti atau membutuhkan hukum moral. Hanya makhluk yang bermoral yang melakukan hal tersebut. Dan itulah sebabnya bahkan di dalam surga Allah memiliki sebuah hukum moral bagi para malaikat. Bacalah Yehezkiel 28 ayat 15 dan 16 yang berbicara tentang kejatuhan Lucifer di surga. Kecurangan ditemukan di dalam dia, dan dia juga sudah berbuat dosa. Bagaimana penggunaan dari kata-kata di sini dalam konteks surga menyatakan tentang keberadaan hukum moral di surga? Baik kata kecurangan dan berbuat dosa adalah ungkapan yang biasanya digunakan untuk merujuk pada manusia. Tetapi kitab suci menggunakan istilah-istilah yang sama untuk apa yang terjadi di surga, yaitu di bagian lain dari ciptaan itu sendiri. Hal ini seharusnya menyatakan kepada kita tentang sesuatu yang terjadi di sorga, sebagaimana juga di bumi. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Bagaimana ide yang sama ini bisa juga terjadi di sorga? Paling tidak secara prinsip, di mana malaikat yang merupakan makhluk yang bermoral itu ada? Sebagaimana yang Ellen White jelaskan, kehendak Allah dinyatakan dalam aturan-aturan hukumnya yang suci, dan prinsip-prinsip hukum ini adalah prinsip surga. Malaikat-malaikat surga mencapai pengetahuan yang tidak lebih tinggi daripada untuk mengetahui kehendak Allah, dan untuk melakukan kehendaknya adalah pelayanan tertinggi yang dapat menggunakan kuasa mereka. Khotbah di atas bukit, halaman 124. Surga, bumi, tidak peduli dimanapun, jika Allah memiliki makhluk bermoral, Dia pasti akan memiliki sebuah hukum moral untuk memerintah mereka. Dan pelanggaran terhadap hukum itu, baik di surga ataupun di bumi, adalah dosa. Mengapa ide sebuah hukum moral itu tidak bisa dipisahkan dengan makhluk yang bermoral? Tanpa hukum itu, apa yang bisa mendefinisikan arti dari moral itu, dan apa yang tidak bisa? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika kita mempelajari firman Tuhan, di dalam firman tersebut menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih. Ia menciptakan akan dunia ini, bahkan Dia menciptakan manusia. Manusia diciptakan berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Yang membedakannya, manusia diberikan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan untuk berpikir dan mengambil keputusan. Dan dengan kata lain, manusia adalah makhluk hidup yang bermoral. Itulah sebabnya Allah memberikan pilihan demi pilihan kepada kita, dan kita yang memutuskan. Pilihan-pilihan tersebut bukan berarti kita memilih terlepas daripada Tuhan, tetapi kebebasan yang diberikan dengan pilihan yang ada, kita memilih untuk tetap melekat di dalam kasih Tuhan. Dan pusat dari kebebasan moral tersebut ialah hukum moral. Hukum adalah cerminan karakter Allah, dan hukum itu ada di surga. Mengapa demikian? Ketika kita membaca cerita kejatuhan Lucifer, ia jatuh oleh karena melanggar aturan surga. Ketika melanggar akan aturan atau melanggar akan hukum Allah, maka itu disebut dosa. Kata kerja memberi berasal dari bahasa Ibrani Natan. Ini digunakan Allah untuk merujuk pada hukum. Seluruh hukum ini yang kubentangkan atau Natan kepadamu pada hari ini. 10 hukum telah dibentangkan atau diberikan kepada kita.
Dan ini merupakan gambaran bagaimana Allah yang empunya hukum itu yang awalnya ada di surga diberikan kepada manusia di dunia ini, kepada kita semua. Dan itu merupakan kasih karunia dari Allah itu sendiri. Kita menuruti hukum bukan usaha untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kita menuruti hukum atas dasar kasih kita kepada Tuhan, atas kasih karunia keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Berbicara mengenai keteraturan, ini berhubungan dengan penurutan terhadap perintah, dengan tujuan supaya kehidupan kita teratur dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Allah mengasihi kita, dan mari kita sebagai manusia yang takut akan Tuhan menuruti akan perintah Tuhan karena kasih kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih karena Tuhan memberikan hukum yang ada di surga diberikan kepada kami yang ada di dunia ini, dengan tujuan supaya kehidupan kami lebih baik lagi dari sebelumnya. Bantu kami Tuhan untuk terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.